Suasana persiapan talk show dalam rangka bulan keluarga yang akan dipimpin oleh Ibu Sonia Marunduh, Master Psikologi. Anggota jemaat makin banyak yang hadir meskipun hujan. Bagian besar sudah hadir dan yang lainnya terpaksa mengikuti live streaming dari rumah karena dalam rumahnya juga hujan deras. Tuhan memberkati kita semua. Tidak boleh kendor meskipun sudah malam. Kayaknya sudah pada kenal ya sama saya ya. Sok terkenal saya. Saya Putri, saya akan memandu talk show hari ini bersama dengan Ibu Sonia. Kalau biasanya saya ada di belakang sana nggak kelihatan, saya berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berdiri di sini atau nanti duduk di depan sini bersama dengan Ibu Sonia memandu jalannya acara talk show. Tidak perlu berlama-lama, seperti pandeminya yang udah kelamaan, udah pada bosen ya. Kita nggak boleh bosen di sini, jadi saya akan menyerahkan waktu dan tempatnya kepada Ibu Sonia untuk memulai dulu materi hari ini tentang peran keluarga dalam pembentukan karakter pasca pandemi. Apa sih? Kayak apa sih? Karakter itu apa sih? Mungkin masih ada yang asing dengan kalimatnya. Nah, misalnya yang akan menjelaskan lebih lanjut. Karena tadi misalnya sudah diperkenalkan oleh Mbak Herlia, gitu. Mungkin saya lengkapi sedikit. Ibu Sonia saat ini bekerja di Dr. Unsol baru sebagai psikolog di sana, gitu. Monggo Ibu Sonia, silakan. Baik, langsung aja ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita satu doa dulu supaya proses kita nanti lebih lama, Bapak Ibu. Baik. Baik ya. Kita langsung masuk saja ke slide-nya. Silakan. Jadi mungkin sambil menunggu ya. Wah, langsung muka saya jadi di sini. Judulnya ini saya diberikan adalah peran keluarga dalam membentuk karakter ya setelah pandemi atau pasca pandemi. Sebenarnya ini satu materi yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena peran keluarga atau bicara karakter itu tidak jauh dari kesehatan mental. Yang mana bulan ini, tepatnya kemarin, kita merayakan yang namanya Hari Kesehatan Mental Dunia, di mana mengusung tema kesehatan mental dan kesejahteraan
itu menjadi prioritas global. Kebayang ya Bapak Ibu, kesehatan mental itu sekarang jadi prioritas global. Dan kesehatan mental yang utama itu kita dapatkan dari keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil yang saya sendiri bisa seperti saat ini tentu diasuh, dididik oleh keluarga. Memungkinkan sekali terjadi. Ya, oke, boleh di next slide-nya. Sekarang kita bicara pandemi. Ya, sebenarnya ketika saya dikasih tema ini, PR-nya itu bukan di pandemi, Bapak. Pandemi itu adalah satu kondisi yang muncul dan itu bisa saja terjadi kapanpun. Gak cuma pandemi, kedukaan, rasa bahagia di dalam keluarga, penderitaan yang dialami keluarga itu bisa terjadi kapanpun. Dan bagi yang mengalami itu pandemi buat mereka. Pandemi di sini adalah kondisi di mana seluruh aspek kita berubah. Kenapa saya bilang bukan di pandeminya? Mau badainya segimanapun, tapi kalau kita punya keluarga yang utuh dan menguatkan, pandemi itu pasti akan teratasi. Pertanyaan saya yang pertama, usia berapa karakter anak itu mulai berubah? Ya, yang kedua, apakah karakter itu sama dengan perangai, apa sama dengan temperamen, apa sama dengan mata? Yang kedua, ya. Yang ketiga, seringkali kita melihat bahwa waktu itu adalah baterai, mata itu adalah baterai. Nah, apakah betul waktu itu tidak bisa diubah? Itu. Terima kasih. Pertama, karakter anak itu sampai dia menjadi utuh gitu ya Pak, sampai dia benar-benar bisa menjadi karakter itu di usia 5 sampai 6 tahun itu sebenarnya sudah mulai terbentuk. Makanya ada istilah golden years. Golden years itu adalah masa di mana pembentukan karakter itu harus dimulai. Karena di masa itu anak masih bisa berubah. Dalam artian kalau dia secara konsisten didisiplinkan, misalkan dia akan dengan berproses seperti itu. Tapi ketika karakter itu sudah mulai terbentuk itu di usia 6 tahun itu sudah mulai ada beberapa tidak penuh, tapi ada beberapa yang sudah mulai melekat. Sebagai contoh, misalkan ketika dia belajar, ya ketika dia belajar dia suka sesuatu yang sifatnya rapi, detail, teliti, nggak suka tuh ada di mejanya nggak rapi misalkan, gitu ya. Dia bisa sudah mulai mampu seperti itu. Tapi benar-benar menjadi satu kepribadian yang akan menuntun dia itu di usia 12-13 tahun, usia remaja. Itu sudah mulai melakukan. Oleh sebab itulah, ketika anak dalam kondisi masalah tumbuh kembang, usia anak remaja itu masih sangat bisa diterapi gitu, masih sangat bisa dibentuk. Tapi coba kita ke usia remaja dan dewasa SMA aja, udah mulai keras, karena dia punya pendirian, udah mulai teguh, agak sulit berubahnya. Makanya berubah perilaku itu paling gampang di anak-anak, paling mudah di anak-anak. Kalau sudah usia menginjak dewasa awal 17 tahun ke atas, itu sudah mulai sulit, karena dia sudah mulai meyakini apa yang dia percayai. Usia anak SD itu masih abstrak. Jadi ketika misalkan kita bilang tidak boleh, misalkan tidak boleh banyak makan atau minum sebelum tidur, nanti kamu ngompol misalkan, atau kayak gini deh, jangan banyak makan teriak-teriak nanti kamu ngigo gitu ya. Kadang-kadang orang-orang kayak gitu ya. Anak akan nggak paham masih ngigo gitu, dia tidak tahu. Tapi ketika kita jelaskan nanti kalau kamu misalkan banyak main, nanti tidurnya lelah, tidak nyenyak, kebangun-bangun. Karena masih kita harus jelasin secara nyata, gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya kebentuk itu sudah mulai terlihat di usia 5-6 tahun. Oleh sebab itu masa golden years itu penting. Nanti mungkin kalau dapat sesi lagi ada deh proses tumbuh kembang anak itu panjang banget, itu bagus banget untuk diketahui oleh kita semua. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kepribadian tadi Pak ya sama dengan temperamen atau watak ya? Jadi gini, kepribadian itu adalah satu
bagian dalam diri kita yang melekat. Jadi inti dalam diri kita tuh kepribadian namanya yang kecenderungannya tidak bisa berubah, sulit untuk berubah. Sebagai contoh misalkan punya kepribadian, orang sering bilang Bapak Ibu ini pernah dengar yang paling mudah introvert, extrovert. Pernah dengar Bapak Ibu ya, pendiam, gitu ya, dan ceria periang. Itu adalah pribadi yang tidak akan mungkin bisa berubah. Itu berubah kalau misalkan, wah ini misalkan aku ya extrovert, tapi kok kalau di kantor nggak kelihatan extrovertnya. Itu bukan pribadinya yang berubah, tapi perilakunya. Jadi kepribadian itu ya sama dengan watak, sifat kan, watak. Cuma kalau dibilang apakah bisa berubah, kecenderungannya agak sulit. Apalagi ketika itu udah jadi kepribadian inti kita. Gitu. Jadi kalau kita bicara kepribadian, sebagai contoh misalkan kita mungkin punya keluarga yang pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, temperamental, emosional sekali. Baru disenggol dikit marah, dipegang dikit ngamuk gitu kan. Pribadinya pemarah, bisa berubah nggak? Kecenderungannya sulit, tapi intensitasnya itu bisa berkurang dengan belajar mengontrol emosi. Misalkan pemarah, kenapa marah-marah? Ya macam-macam. Orang tuh marah sebenarnya bisa jadi bukan karena marah, karena takut, karena khawatir, karena malu, karena kesel, karena sedih. Jadi keluarnya marah. Padahal sebenarnya mungkin dia tidak marah. Tapi bisa nggak dia suatu hari nggak marah? Bisa. Tapi tadi saya bilang, yang tadinya misalkan marah seminggu 3 kali mesti marah gitu ya, ini berkurang. Oh jadi seminggu 2 kali, seminggu sekali, lama-lama hilang, lama-lama hilang. Bisa. Tapi dia konsisten. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan terakhir bisa berubah ya? Ya. Ya. Kalau kepribadian kecenderungannya tidak, tapi sifat atau perilaku bisa. Tanyakan tentang komunikasi secara khusus komunikasi keluarga. Selama ini saya lebih cenderung mengalami komunikasi searah. Kalau komunikasi 2 arah antara suami istri, malah justru terjadi perbedaan dan pertengkaran. Nah itu, mas, misalnya seperti ini. Saya tanya, Pak, siswa bulan akhir tahunnya reuni dan Bali. Saya jawabnya gimana? Kalau video orang, aku takaran saya ini dan jadi rame. Itu, jadi saya lebih suka cenderung komunikasi searah. Misalnya, aku tak mau saja, aku suka kayak istri saya diam aja, saya dekat keluar. Itu perbedaannya komunikasi searah atau 2 arah itu agak sulit dilakukan komunikasi 2 arah. Yang memang mengakar di dalam diri kita. Misalkan seperti tadi kepribadiannya adalah katakanlah teliti, kemudian menyukai hal-hal yang sifatnya detail, teratur, itu misalkan pribadi. Jadi paling gak bisa tuh melihat yang berantakan dan sebagainya. Jadi itu sudah mengakar. Apapun yang terjadi kita akan bersikap demikian. Tapi kalau sikap adalah bagaimana kita memutuskan untuk kita mau lakukan atau tidak. Jadi sikap itu kita adalah reaksi yang akan kita berikan terhadap suatu kondisi. Misalkan contohnya gini, ada orang bertengkar, ya, misalnya ada orang bertengkar. Kalau kepribadian, kita misalkan pribadinya tenang, kita tidak akan mudah terpengaruh. Kita akan lebih melihat dulu, kita tenang. Tapi kalau sikap kita bisa memutuskan, ini 2 orang mau tak lerai atau mau tak marah-marahi juga, atau saya mau bawa mereka satu-satu, saya omongin satu-satu. Itu sikap. Jadi sikap itu adalah reaksi yang kita berikan terhadap suatu kondisi. Berperilaku, bersikap. Ya makanya ada istilah sikap itu tidak sama dengan kepribadian. Bisa saja kepribadiannya A gitu kan, tapi bersikapnya berbeda. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Tapi
Tapi sikap dapat dipengaruhi oleh pribadi kita. Bagaimana kita berperilaku dan bagaimana kita bersikap di tengah orang banyak misalnya. Jadi kalau misalkan dibilang berbeda, dua hal yang sangat berbeda. Tapi kalau sikap itu lebih kepada reaksi, tindakan. Itu didasari dengan pribadi yang kita punya juga. Jadi sebenarnya sikap itu kayak keluaran dari pribadi yang kita miliki. Sampai di sini apakah jelas? Nah, kalau untuk komunikasi begini Pak. Saya sebelumnya nggak pinter ya Pak ya. Soalnya kalau dilihat dari usia pernikahan kan saya masih muda nih. Jadi maksudnya itu tidak bermaksud menggurui ya Pak ya. Jadi gini Pak, komunikasi itu ada yang disebut dengan dua, komunikasi biasa dan komunikasi efektif. Kalau komunikasi biasa ya ngobrol aja, berkomunikasi, dan dia ngomong ya terserah dia mau ngomong ya saya apain, misalkan lawan bicara kita ngomong ya saya mungkin diem aja atau mungkin saya cuek, marah atau langsung merespon. Tapi kalau komunikasi efektif adalah komunikasi yang terjadi karena ada timbal balik yang saling positif. Dalam artian gini, komunikasi efektif itu tidak sekedar kita berbicara, tetapi kita juga mendengar. Dalam artian kadang-kadang terjadi bentrokan, ya itu bisa jadi karena ada sisi di dalam kita entah kita tidak sabar untuk mendengar, memberikan waktu kepada orang yang kita ajak bicara. Kayak, sudah tahu nanti aku ngomong ini mesti dia ngomong gitu. Jadi kan udah ada asumsi nih. Pasti kalau aku ngomong A dia balasnya B. Gitu. Kalau saya ngomong A pasti dia jawabnya ini deh. Jadi kita udah punya apa ya namanya asumsi sebelum kita menggali. Akhirnya ketika kondisi itu terjadi, bukan bener dia marah, bukan bener dia gak mau dengerin, karena kita sudah ada asumsi. Nah, komunikasi yang dua arah adalah pertama, ketika berkomunikasi, ini berkomunikasi ya Pak, bukan ngobrol ya. Ketika berkomunikasi, maka luangkanlah waktu. Kalau misalkan saya lagi di jalan, kita ketemu orang, itu bukan komunikasi, ngobrol. Pak, apa kabar, sehat, anak gimana? Oke, ngobrol. Tapi kalau komunikasi adalah saya siap mendengar, kamu siap mendengar. Jadi kosong nih waktunya Pak. Nah, nanti mesti ditelisik kembali apa yang membuat Bapak sulit mendengar. Gitu. Jadi gini Pak, kembali lagi ya seperti saya bilang. Kalau komunikasi itu kita duduk bersama. Yuk kita komunikasi. Kita mau ngobrolin apa nih? Jadi mendengar. Dia bercerita, saya mendengarkan. Dan tidak ada interupsi. Misalkan Mbak Putri ngomong, aku tuh capek gini, aku tuh gini. Enggak, saya tiba-tiba potong. Udahlah, kamu dari kemarin ngobrolnya itu. Itu bukan komunikasi namanya. Tapi kalau komunikasi saya dengar sampai udah selesai, Mbak Putri udah saya ngomong. Oke, boleh nggak nih aku cerita? Boleh nggak aku berpendapat? Jadi mendengar. Memang itu sulit Pak, karena kita tidak terbiasa memberikan waktu untuk mendengar. Makanya, jadi bukan saya yang dulu pernah ada mentor saya, kakak rohani saya bilang, kadang kita berdoa nggak mesti ngomong loh, duduk aja diem. Mungkin Tuhan mau ngomong sesuatu sama kita, tapi kita ngomong terus. Jadi kita nggak tahu apa yang Tuhan sampaikan ke kita, karena kita nggak biasa mendengar. Maka tadi saya bilang mendengar itu hal yang sangat sulit. Saya juga tahu Pak, saya juga pernah masih dalam kondisi itu. Tapi memang butuh waktu dan ada kemauan. Jadi ketika Bapak tapi saya apresiasi nih ke Bapak. Kenapa? Karena Bapak tahu nih, ini perlu diperbaiki nih kayaknya komunikasi. Berarti Bapak menyadari ada kondisi komunikasi yang sedang tidak dua arah kan, sadar ya, dan itu bagus. Justru harus sadar. Kalau nggak sadar malah bahaya. Justru ketika sadar, oke, yuk kita mau ngapain? Berarti yang perlu kita lakukan setelahnya adalah, oke, ini saya kurang mendengar. Saya kembalikan ke Bapak, mau nggak duduk bersama 3 menit aja dengerin, walaupun itu terasa 1 jam ya Pak ya. 3 menit terasa 1 jam dalam waktu singkat aja dulu gitu. Jadi supaya mendengar itu tadi lebih efektif. Kadang-kadang
orang lain. Kita nggak bisa kontrol apa yang dia pikirin, apa yang dia ucapin, apa yang dia lakukan, kita nggak bisa kontrol. Misalkan saya ngobrol sama Mbak Putri, terus saya berharap Mbak Putri ini harusnya ngomong yang baik tentang saya nggak bisa kontrol, kan yang ngomong dia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengontrol apa yang mau kita respon. Sebagai contoh misalkan, Mbak Putri kayak tadi contoh atasannya, itu kan sebenarnya polanya Mbak Putri sendiri berpikir bahwa ini pasti begini dan begini, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Tapi karena Mbak Putri sudah membuat banyak skenario nih di kepalanya, dan ketika itu terjadi, jadi kayak kan teriyakini. Padahal tidak seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita bicara, makanya kalau misalkan saya selalu bilang gini, terutama sama anak-anak muda ya, dalam pekerjaan atau misalkan dalam hubungan berelasi, tapi kan Kak dia ngomong saya gini, dia ngomong saya jelek, dia ngomong saya begini dan sebagainya. Kita bisa memilih dua respon. Kita tanggepin dia, atau ya sudah kita diamkan saja. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain ngomong. Mulut-mulutnya dia kok. Tapi kita bisa merespon untuk tidak menanggapi. Sama kayak orang lagi berantem, kita bisa merespon untuk ikutan berantem, atau kita bisa merespon untuk duduk diam tenang melihat ada apa ya di sana. Kan kita yang kontrol. Tapi kejadian itu ada terjadi kan bukan atas kehendak kita. Gitu. Jadi yang berkaitan dengan tadi adalah karakter itu juga dibangun dengan bagaimana kita mengelola emosi kita, mengelola pemikiran kita. Masih mau saling, mau menerima, mau kontrol, mau memahami satu sama lain, maka seperti yang dikatakan misalnya tadi, keluarganya bisa kokoh, keluarganya tahan. Dan ketika keluarganya tahan, maka pandeminya kayak apa? Goyah dikit boleh lah ya. Tapi kalau sudah kokoh, bahannya, dasarnya, fondasinya sudah kuat, maka kita akan tetap terus jalan. Badai pasti berlalu. Begitu ya kira-kira pesannya. Oke. Boleh diberikan sedikit closing statement untuk Bapak Ibu yang hadir di sini misalnya. Ya, sedikit saja. Jadi peran keluarga bukan hanya untuk keluarga inti atau keluarga kandung ya, tapi kita yang ada di gereja itu tentu kita adalah keluarga. Karena kita di dalam Tuhan, jadi harapannya karakter itu bisa dibentuk dan dibangun atas dasar kerjasama. Jadi kita nggak bisa bekerja sendirian, menerima dan merangkul sehingga kita bisa membentuk karakter-karakter baik generasi kita saat ini, generasi kemudian untuk siapa